Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh curiga. Kata-kata orang di luar sana sudah cukup menusuki pikiranku, membuatku percaya bahwa Sari bukan lagi milikku. Saat aku masuk rumah, lampu redup seperti sengaja menutupi sesuatu. Sari berdiri di depanku, mencoba menjelaskan. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti gema yang tidak ingin ku dengar. Aku hanya melihat bibirnya bergerak, namun otakku sudah penuh dengan bayangan. Bayangan yang mungkin tak pernah terjadi. Tanganku bergetar, suasana jadi sesak. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempatku, dan dalam kepalaku hanya ada satu kalimat. Kenapa kamu lakukan ini pada aku? Aku tidak ingat kapan amarah itu berubah jadi tindakan. Yang kuingat hanyalah detik ketika mataku menangkap wajahnya. Wajah yang dulu kucintai kini terasa seperti musuh. Lampu kamar berkedip dan suara itu muncul. Suara kecil di kepalaku, suara yang menyuruhku menghentikan semuanya. Tanganku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Sari jatuh, hening, bahkan jam dinding berhenti terdengar. Aku berdiri di sana, melihat tubuh yang diam, dan aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanyalah napas berat yang menusuk dada. Malam itu, aku membunuh lebih dari seorang istri. Aku membunuh diriku sendiri. Cokaroda, tempat yang tak pernah ingin kukunjungi, tapi malam itu menjadi satu-satunya tujuan. Jalanan gelap, hanya lampu motor tua yang menemaniku. Setiap detik suara seret tubuh Sari di tanah terdengar seperti bisikan dosa. Pohon-pohon menjulang seperti saksi yang menghakimiku. Aku berharap hujan turun, menghapus jejakku, tapi langit tetap kering seolah memaksaku bertanggung jawab. Saat aku meletakkan tubuhnya di balik semak itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini akan hilang, bahwa tidak ada yang akan menemukannya. Tapi kegelapan malam tidak menutupi kenyataan. Perbuatanku lebih besar dari keberanianku. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pada diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, semuanya runtuh. Polisi menemukan mayat Sari. Mereka menemukan jejak yang kupikir sudah kubersihkan. Ketika mereka mengetuk pintu rumahku, aku tahu saat itu juga bahwa hidupku selesai. Di ruang interogasi, lampu putih menyala tepat di wajahku. Mereka bertanya, tapi aku tidak bisa lagi berbohong. Tidak ada gunanya. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat Sari. Tatapannya, ketakutannya. Kesalahanku lebih keras dari suara siapapun di ruangan itu. Jadi aku bicara. Aku ceritakan semuanya. Dan setiap kata yang keluar terasa seperti pisau lain yang menancap ke dadaku sendiri. Ruang sidang terasa dingin. Orang-orang melihatku, sebagian marah, sebagian tidak percaya, sebagian hanya ingin tahu bagaimana seseorang bisa menjadi seburuk itu. Aku berdiri di depan hakim, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat diriku seperti mereka melihatku. Seorang pria yang membiarkan amarah mengalahkan cinta. Ketika hakim membacakan putusan, aku tidak merasa marah, tidak sedih, hanya kosong. Ironisnya, penjara bukanlah hukuman terberatku. Hukuman terberat adalah malam-malam yang sunyi. Ketika bayangan Sari duduk di pojok selku, menatapku tanpa suara. Aku tidak tahu apakah aku bisa menebus semuanya, tapi aku tahu satu hal. Aku pantas menerima ini.